فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقات. Terhormat Direktur Pendidikan Al-Biruni Mandiri, yang terhormat Kepala Sekolah SMP SMA Al-Biruni Mandiri, yang terhormat narasumber Shirley Anavita Rahmi, yang terhormat para guru SMP SMA Al-Biruni Mandiri, yang terhormat para undangan hadirin dan hadirat, dan teman-teman peserta webinar leadership yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayesha Rezeki Yusran, siswi SMP Al-Biruni Mandiri. Baik, terima kasih atas partisipasi yang luar biasa. Hadirin dan teman-teman yang saya hormati, mari kita bersama-sama memulai acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi, semoga kita semua diberi kesehatan meski di tengah pandemi COVID saat ini. Sebagai hamba Allah, tiada kata yang patut kita ucapkan mengawali kegiatan kali ini, selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia iman, kesehatan, dan rahmat-Nya. Salam dan salawat kepada suri tauladan dan role model kita, Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang saya banggakan, serta hadirin dan hadirat yang kami hormati, untuk mengawali acara ini, mari kita bersama-sama menyimak tilawah dan sari tilawah yang akan dilantunkan oleh Saudara Faiz Farhan dan Saudari Fradiza. Kepadanya dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد
بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan demi siksaan, disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu. Disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Faiz Farhan dan Saudari Pradiza atas tilawah dan sari tilawahnya. Semoga keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Agar kegiatan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mendengarkan pembacaan doa oleh Ustadz Herma Haidi. Kepada Al-Ustadz disilahkan dengan hormat.
Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di antara kita Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i idza da'an fastajibu li wa liyu'minu la'allahum yashkurun." Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكر حمدا ناعم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, satukanlah hati-hati kami, padukanlah langkah-langkah kami, luaskanlah pengetahuan dan segarkanlah pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan para pemimpin kami, serta seluruh orang-orang yang telah mendahului kami. Maka ya Allah, kabulkan doa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkau satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkau lah yang akan mengabulkan setiap permohonan dan doa-doa kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Herma yang telah memimpin pembacaan doa. Para hadirin dan teman-teman yang saya banggakan, selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Pendidikan Sekolah Al-Biruni Mandiri Makassar, sekaligus membuka kegiatan ini oleh Bapak Muhammad Arafah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita umat Islam selama serta Ustadz Arafah, maaf, ada kendala di suaranya, bisa diulang? Mohon maaf, ada kendala jaringan. Mohon ditunggu untuk sementara waktu. Halo, Assalamualaikum. Bisa kedengaran? Bisa? Halo? Iya, kedengaran, Ustadz. Kedengaran ya?
Afwan Ustadz, suaranya tidak terdengar lagi Ustadz. Ustadz, Afwan, suaranya tidak kedengaran. Belum kedengaran Ustadz. Untuk sementara, kita tunggu dulu Ustadz Arafahnya kembali karena ada kendala di jaringannya. Mohon teman-teman bersabar sebentar. Arafahnya kembali karena ada kendala di jaringan. Bisa kedengaran? Halo? Kedengaran Ya, Pak, udah bisa, kedengaran. Ya, kedengaran. Ya. Iya Ustaz. Ya, jadi saya tadi sampaikan bahwa itu kan Al-Biruni punya 3 DNA, Al-Quran, leadership, dan entrepreneurship. Sehingga webinar hari ini itu akan menguatkan terkait dengan leadership yang akan dicapai oleh para siswa dan siswi di SMA dan SMP Al-Biruni Mandiri. Karena kelak harapannya kita, kelak kalian akan menjadi para pemimpin-pemimpin negeri ini, bukan cuma sebenarnya untuk negeri ini, tapi untuk untuk umat Islam di seluruh dunia. Makanya kami ingin berharap ya, kalian semua adalah menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang hafal Quran, punya jiwa kepemimpinan yang luar biasa, jiwa entrepreneur yang luar biasa, sehingga 10 atau 20 tahun ke depan kalianlah akan menjadi generasi-generasi pemimpin, orang-orang yang hebat, orang penguasa-penguasa yang akan menjadi kuntum khaira ummah ya. Kan ada di dalam Al-Qur'an itu kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sehingga kalian menjadi harapan-harapannya umat Islam ke depan untuk mengubah peradaban Islam atau mengembalikan peradaban Islam yang dulu pernah berjaya di masa keemasan Islam, terutama di zamannya Rasulullah dan para sahabat, termasuk zamannya para ilmuwan Islam di abad ke-10, ke-11, yang salah satu namanya kita pakai itu Al-Biruni, Abu Rayhan Al-Biruni. Jadi harapannya kita, kalian semua menjadi orang-orang hebat di masa yang akan datang. Pemimpin-pemimpin negeri ini, pemimpin dunia Islam keseluruhan. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada pemateri Mbak Shirley, kepada para panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini, dan kepada para siswa yang sudah mengikuti. Semoga acara ini bisa sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Arafah Kube atas kesediaan waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin, rangkaian acara pembuka webinar leadership telah kita laksanakan. Terima kasih kepada Bapak Direktur Pendidikan Al-Biruni Mandiri yang telah memberikan sambutan, nasihat, dan pesan positif kepada kami. Para hadirin dan teman-teman yang saya banggakan, tibalah kita pada acara inti webinar leadership dengan tema
Be an Islamic Leader Era 4.0 yang akan dipandu oleh moderator yang sudah kita kenal. Beliau salah seorang pembina di Al-Biruni Mandiri. Malam Jumat pergi makan sate. Biar cepat dan tidak bertele-tele, saya serahkan jalannya webinar leadership ini kepada Ustaz Fauzi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Anandaku sekalian, siswa-siswi hebat SDT Al-Biruni Mandiri Makassar. Semoga rahmat Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Dan juga di pagi hari ini, semoga anandaku sekalian yang ada di rumah ataupun di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Ya, anandaku sekalian, di pagi hari ini patut kita syukuri karena di acara kita ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, ya, yang sudah seringkali tampil di layar kaca, yang dikenal dengan sosok generasi milenial yang sangat menginspirasi generasi muda. Ya, tentunya tidak asing lagi bagi anandaku sekalian. Oke, jadi pemateri kita di pagi hari ini adalah Mbak Sherly Anavita Rahmi. Ya. Untuk langsung mengenal sosok Sherly atau yang biasa disapa dengan Mbak Sherly, langsung saja saya menyapa beliau. Oke, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Mbak Sherly? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Alhamdulillah, kabar baik di sini. Alhamdulillah. Ya, sehat Mbak Sherly. Ini bagusnya anak-anak di sekolah kami menyapa dengan sapaan Mbak Sherly atau Kak Sherly. Boleh Mbak Sherly, boleh. Kayaknya lebih dekat Kak Sherly, Ustadz. Ya, oke, baik, lebih dekat kita sapa saja dengan Kak Sherly ya, karena rasanya mungkin umur dengan anandaku sekalian tidak juga jauh berbeda. Ini Kak Sherly masih sangat muda sekali ya. Tapi Masya Allah sudah sangat menginspirasi kita semua. Maka dari itu di kesempatan yang berbahagia ini, ya kami sangat bersyukur karena Kak Sherly sudah menyempatkan diri untuk berbagi wawasan, ilmu pengetahuan dengan kami terkait dengan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang Islamik di era 4.0 ataupun dengan tema kami pada kegiatan ataupun acara di hari ini yaitu Be an Islamic Leader Era 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa hadir dalam kegiatan diskusi kita di pagi bahagia ini. Salam hormat sekali kepada Direktur dari Al-Biruni Mandiri yang tadi sudah memberikan sambutannya, kepada segenap pimpinan yang ikut berhadir di tengah-tengah kita, seluruh Ciftas Akademik, guru-guru, para ustaz-ustazah yang ada di tengah-tengah kita, teman-teman semua. Tercatat di sini sekitar 100-an pasang mata ikut hadir karena sudah kita bisa ketemu meskipun kondisinya secara virtual, tapi semoga ini tidak mengurangi esensi dari apa yang akan kita diskusikan. Kepada yang besar, saya mohon izin tidak menyebutkan gelar, kepada yang kecil mohon izin tidak sebut nama, kepada orang tua kami tentu dengan tuahnya, kepada guru-guru kami tentu dengan ilmunya, kepada para ustaz-ustazah tentu dengan berkalamullah dan berkitabullahnya. Tapi yang jelas teman-teman, kita semua anak muda ini pasti dengan semangatnya. Izinkan saya menyampaikan salam hormat dan takzim Sherly sedalam-dalamnya kepada pimpinan yang tadi sudah sama-sama menyapa kita dan memberikan kata-kata sambutannya, kepada seluruh Ciftas Akademik yang ikut berhadir bersama kita, salam hormat Sherly, kepada ustaz-ustazah beserta kawan-kawan semua yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan kuotanya untuk kita hari ini bisa sama-sama ketemu. Meskipun kondisinya kita sama-sama menatap layar, tapi semoga ini tidak mengurangi semangat kita ya teman-teman untuk terus bertumbuh. Amin.
Teman-teman, di awal Charlie dikasih kesempatan untuk memberikan sedikit, lebih tepatnya sharing kali ya. Karena Charlie yakin tadi sempat Charlie highlight bahwa setiap orang itu ada masanya, setiap masa itu ada orangnya. Dan sekarang adalah masanya teman-teman. Sekarang adalah waktunya teman-teman generasi Z yang mengambil kurang lebih sekitar 30% dari total penduduk Indonesia ini. Untuk itu, kalau nanti ada perspektif yang berbeda, ada sudut pandang yang berbeda, ada pertanyaan, silahkan nanti disampaikan. Kalau Kak Sherly bisa jawab, tentu dengan senang hati untuk sama-sama berdiskusi. Tapi kalau Kak Sherly belum bisa jawab, Kak Sherly akan namun dulu sebagai PR. Lain waktu kita punya kesempatan untuk ketemu, insya Allah Kak Sherly akan bawa jawabannya. Saat kita bicara tentang muda, kita bicara tentang masa depan, teman-teman. Karena anak muda nggak bisa menawarkan masa lalu, anak muda nggak bisa menawarkan hari ini. Harus kita akui bahwa ilmu kita sedikit, pengalaman kita sempit, wawasan kalaupun ada ini masih sangat pas-pasan. Dengan kata lain, kalau ada hal yang bisa kita tawarkan, ini pasti adalah masa depan. Saat kita bicara muda, ternyata ini bukan baru trending dan bukan baru viral 5-10 tahun yang lalu. Saat kita bicara tentang muda, ini sudah hype bahkan dari 1400 tahun yang lalu, baik dari timur maupun dari barat. Kalau dari timur, kita sama-sama mengenal istilah yang sudah sangat masyhur, Syubanul Yaum Rijalul Ghad, Rijalul Yaum Imarul Ghad. Dari barat, para filsufnya juga nyebutin, the youth of today are the leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Teman-teman, jangan mau kita balikan kalimat yang menurut Charlie dalam dan indah tadi, menjadi pemuda hari ini adalah pecundang di masa depan. Kenapa pecundang? Karena kita nggak nyiapin apa-apa dari sekarang, kita nggak menetapkan dari sekarang. Kira-kira ke depan kita pengen ngelihat apa? Kalaupun terjadi perubahan, kira-kira perubahan seperti apa yang pengen kita lihat, dan kita ambil bagian dalam bidang apa pada perubahan itu. Ini menarik. Saat seusia, mungkin di sini ada yang kelas 2 SMP, karena saya mendapat informasi yang ikut hadir di sini adalah SMP dan SMA. Di kelas 2 SMP, pertama kali Sherly mendapat hadiah buku bibliografi dari orang tua Sherly menceritakan kisah hidup Malcolm X, salah seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat, berkulit hitam, dikucilkan saat ia hidup. Udah berulang kali keluar masuk penjara, sampai akhirnya dia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Salah satu nilai yang dia perjuangkan dalam hidupnya adalah keadilan. Persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat sampai itu jadi undang-undang. Udah banyak peneliti sosial yang menyebutkan, teman-teman, kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Presiden Obama, maka secara sosial influence yang paling tepat adalah Malcolm X. Teman-teman, Malcolm X pernah bilang kurang lebih begini, the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkan hari ini. Dan bicara tentang masa depan, bicara tentang persiapan, kita udah nggak bahas lagi nih, kita laki-laki atau perempuan, kita lahirnya di desa atau di kota, kita berproses di masa-masa COVID-19 apa enggak, sehingga generasi kita sering disebut sebagai generasi COVID-19, kita berasal dari kondisi sosial ekonomi keluarga seperti apa, kita sedang tidak bahas ini, dan Malcolm X juga tidak sedang dalam kapasitas membahas ini. Bicara tentang masa depan, maka kita semua anak muda selama berani melakukan 3 hal. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja cepat. Mau nggak mau harus sampai kerja cepat. Sekarang kita sudah masuk ke industri 5.0. 4.0 pelan-pelan sudah berlalu, teman-teman. Harus mindset-nya sudah masuk ke 5.0, yang 1 dari 4 indikatornya adalah kecepatan. Sekarang zaman terbuka bukan hanya bagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat akan mengalahkan yang besar. Dan ini adalah zamannya, teman-teman. Karena kita anak muda sering diasosiasikan dengan berkarya dan belajar, maka sama, belajar dan berkarya dengan 3 hal tadi. Belajar dan berkarya dengan cepat, dengan keras, dan dengan cerdas. Maka kita semua punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Tapi pertanyaan kuncinya adalah, persiapan apa yang udah kita buat dari sekarang? Kan gitu ya, kurang lebih ya. Ini menarik, teman-teman, karena ternyata hukum alam menunjukkan bahwa kesempatan itu lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Kesempatan ini lebih senang hinggap kepada mereka yang duluan melakukan persiapan. Dalam hal apapun, dalam hal ilmu, dalam hal pengalaman, dalam hal wawasan, dalam hal pertemanan, dalam hal skill, dia yang duluan bersiap, maka dia duluan yang akan dapat kesempatan. Dan kalau kita mau melihat data dari Badan Pusat Statistik, ini saya mohon maaf slide-nya pakai bahasa Inggris, tapi pelan-pelan kita coba artikan.
Ada salah pengetikan yang warna kuning harusnya adalah post generasi Z, generasi Alpha, yang lahir tahun 2013 sampai sekarang. Mungkin adik-adik kita, mungkin ponan-ponan kita, untuk yang sudah untuk mungkin di sini yang hadir orang tua kita atau guru-guru kita, mungkin anak-anak kita. Tapi kalau dua generasi aja teman-teman, generasi milenial dan generasi Z, generasinya teman-teman, ini dicoba kita akumulasikan, maka lebih dari setengah penduduk Indonesia sekarang diisi oleh anak muda. Teman-teman bayangin, orang bijak pernah bilang kurang lebih begini, masa depan satu bangsa itu ditentukan dari karakter anak mudanya. Pengen memperbaiki masa depan satu bangsa, maka perbaiki karakter anak mudanya. And then vice versa. Demikian juga sebaliknya. Kita pengen menghancurkan masa depan satu bangsa, hancurkan juga karakter anak mudanya. Maka bukankah dengan status quo kayak begini, ini adalah waktu yang paling tepat bagi kita anak muda untuk segera memutuskan. Kira-kira ke depan kita pengen ngeliat apa ya? Dan kalaupun terjadi perubahan minimal pada diri kita sendiri, kira-kira perubahan apa yang pengen kita lihat? Karena masa depan dan perubahan itu didesain, teman-teman. Kalau bukan kita yang mendesain masa depan kita, maka jangan salahkan ketika orang lain yang justru mendesainkannya untuk kita. Alhasil kita terus-terusan ikut apa kata orang. Ini menarik, karena dalam mengisi masa-masa persiapan ini, dan melihat masa depan, sebetulnya mindset kita anak muda cuma dibedakan jadi 4 tipe manusia. Pertama adalah tipe-tipe yang pesimis. Kita tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Manusia-manusia pesimis ini akan nyaris menjawab dengan awalan dan mengecilkan dirinya sendiri. Teman-teman, kira-kira 10-15 tahun ke depan pengen ngelihat diri sendiri, kondisinya kayak gimana? Itu mereka aja nggak share, mereka yang pintar-pintar, mereka yang rajin-rajin, mereka duluan aja berpikir ke arah sana. Terus kalau kita gimana teman-teman? Kita nih apalah kak, cuma serpihan rengginang. Teman-teman, kira-kira ketika lulus nanti, mungkin yang SMP ataupun yang SMA, ketika sudah lulus nanti, kira-kira mau melanjutkan kemana, spesifikasi bidangnya dalam hal apa, terutama teman-teman yang SMA, jurusan apa, di universitas mana, kalaupun memang maunya di luar negeri, kira-kira di negara mana ya? Itu mereka aja kak, mereka yang lebih dekat dengan akses informasi, mereka lebih banyak privilege-nya, mereka duluan aja berpikir ke arah sana. Terus kalau kita gimana teman-teman? Kita nih apalah kak, cuma remukan Astor, atau bahkan yang lebih kecil lagi. Tipikal manusia yang pesimis, mereka duluan mengecilkan dirinya sendiri sebelum orang-orang sekitarnya. Tipikal manusia pesimis, mereka duluan mengerdilkan kemampuan yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa pada dirinya sebelum orang-orang sekitarnya. Tipikal manusia yang kedua, ini naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang realistis. Kita tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka manusia-manusia yang realistis ini akan nyaris menjawab dengan awalan, ya sudahlah, dan mengecilkan dirinya sendiri. Teman-teman, kira-kira 10-15 tahun ke depan pengen ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana? Ya udahlah, itu nanti gimana kondisinya, kesempatan dan kondisinya datang pada kita aja. Teman-teman, kira-kira kapan mau tidak lagi merepotkan orang tua? Ya udahlah, itu nanti gimana takdir berbicara aja. 9 tahun ke depan, 2030, peak session pertama bonus demografi terjadi di Indonesia. Kira-kira kita pengen ngelihat generasi kita kayak gimana ya? Kak Sally kok jauh bener ya kita bahasnya 2030. Coba teman-teman cek. Umur teman-teman sekarang ditambah 9 tahun. Bukankah yang dimaksud manusia-manusia produktif kala itu adalah mayoritas teman-teman yang hadir di sini? Kira-kira pengen ngelihat kondisi kita kayak gimana teman-teman? Ya udahlah, itu nanti gimana kondisinya diwariskan pada kita aja. Teman-teman tipikal manusia yang realistis, pada akhirnya mereka senang untuk melempar tanggung jawab pada orang lain. Manusia-manusia realistis, mereka dibentuk oleh lingkungan, bukan mereka yang membentuk lingkungan. Manusia-manusia yang realistis, mereka senang mendengar narasi dari orang. Bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. 3 kata yang akan menghancurkan manusia tipikal kayak begini adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Syukur orang-orangnya dari sekitarnya selalu mendukung, selalu mensupport apa yang menjadi target, visi, dan goal dalam hidupnya. Gimana kalau enggak? Satu kali hidup, umur kita singkat, teman-teman. Habis untuk dengerin apa kata orang aja. Yang jadi target, visi, goal, dan cita-cita kita, ini nggak ada yang mendengarkan. Tipikal manusia yang ketiga, naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang optimis.
Kita tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan. Manusia-manusia yang optimis, ini akan selalu bisa melihat dari sudut pandang yang positif. Kira-kira teman-teman 10-15 tahun ke depan pengen ngelihat diri sendiri, kondisinya kayak gimana? Sekarang kita adalah siswa, kelasnya teman-teman yang isi sendiri, tapi 10-15 tahun ke depan, karena kita punya passion dalam dunia entrepreneur, maka kita udah punya usaha kita sendiri, Kasir. Omset per tahun, namanya juga baru anak muda, minimal 4-5 M dulu deh per tahun. Amin. Kita udah membuka lapangan kerja untuk anak-anak seusia kita, minimal 20-30 lapangan kerja. Amin. Kita pengen ngelihat, Kak, kala itu angka pengangguran di wilayah kita aja, itu berkurang 2-3% per tahunnya. Amin. Pada akhirnya di tangan manusia-manusia yang optimis, momentum itu dibuat, bukan lagi ditunggu. Saat 1000 orang mengatakan that's impossible, itu tidak mungkin, mereka justru jadi orang pertama yang akan mengatakan I'm gonna prove it, kita akan buktikan. Tipikal manusia yang keempat, naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang progresif. Teman-teman, harus kita akui, apalagi kita sebagai anak muda, hidup kita ini sering banget terbentur dengan yang namanya aturan. Sebagai siswa, kita punya aturan sekolah. Nanti teman-teman naik statusnya jadi mahasiswa, ada namanya aturan kampus, aturan universitas. Sebagai, mungkin di sini Bapak Ibu gurunya, atau mungkin ada orang tua kita yang sudah bekerja, ada namanya aturan institusi, lembaga tempat kita bekerja. Sebagai makhluk ilahi, kita punya aturan ilahi. Sebagai makhluk sosial, kita punya aturan sosial, norma-norma sosial di tempat kita tinggal. Kita manusia hidup penuh dengan aturan, teman-teman. Justru aturan itu yang membuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif, kayak gimana pun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving. Gak bisa pakai cara A, pakai cara B. Gak bisa pakai cara B, pakai cara C. Gak bisa pakai cara C, masih ada 20-an cara lain sampai huruf Z. Selalu ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia yang progresif. Dan hanya akan ada 2 hal yang terjadi pada manusia jenis ini. Pertama, perubahan, kedua, pembaharuan. Gak ada alasan bagi kita anak muda bersikap realistis, apalagi pesimis. Ini gak ada dalam kamus hidup anak muda. Dan kita yang masih berjiwa muda, satu-satunya tangga yang pantas untuk kita adalah tangga ketiga, pelan-pelan kita mengupgrade diri menjadi manusia-manusia yang progresif. Karena kita anak muda punya 3 modal, yang gak diapa-apain, modal ini udah melekat pada diri kita, teman-teman. 3 modal ini adalah, pertama, energi kita masih sangat besar, masih sangat membuncah. Dan ini bebas nilai, mau kita arahkan ke positif, mau kita arahkan ke negatif, keputusannya ada di tangan kita. Yang kedua, waktu kita masih sangat luang. Kalau ada generasi yang paling sering menggunakan istilah leye-leye, rebahan, ini adalah generasi kita. Karena fokus tenaga waktu kita masih sangat luang, teman-teman. Dan yang ketiga, curiosity, keingintahuan kita terhadap segala sesuatu, ini masih sangat tinggi. Dengan 3 modal ini, maka tangga yang pantas untuk kita adalah tangga ketiga. Pelan-pelan kita naik satu level lebih tinggi. Tapi pertanyaannya adalah selama ini zona nyaman kita ada di tangga yang mana nih? Benar ya? Kira-kira selama ini orang-orang di sekitar kita membiasakan kita untuk berpikir, melihat masalah, menemukan solusi, mengeksekusi ide dan gagasan. Ini dari tangga yang mana? Ini menarik. Waktu berubah, zaman berganti, teman-teman. Teknologi hadir. Mereka yang bisa berdamai dengan ini, mereka akan ikut dalam pusaran akselerasi. Mereka yang nggak bisa berdamai dengan ini, ya siap-siap akan pelan-pelan tergantikan dan digantikan dengan mereka yang lebih responsif. Franklin pernah bilang kurang lebih begini, if we are finished changing, then we are finished. Saat kita berhenti berubah ke arah yang lebih baik, harapannya kan adalah berubah ke arah yang lebih baik ya. Saat kita berhenti berubah, maka kita selesai. Maka pertanyaannya, apa yang membedakan antara kita yang sekarang dengan kita sebutlah misalnya 2 atau 3 tahun yang lalu? Saat teman-teman yang saat ini di SMP, berarti statusnya mungkin masih jadi siswa SD. Saat teman-teman yang SMA, mungkin statusnya masih jadi siswa SMP. Apa yang membuat kita berbeda antara kita yang sekarang dengan kita 5 tahun ke depan? Mindset-nya kah? Pertemanannya kah? Skill-nya kah? That should be something different. Bahkan Islam sendiri dari 14 abad yang lalu juga mengatakan bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Toh memang demikian sunatullahnya. Kalau memang orang bijak pernah bilang begini, orang yang paling berhak menyesal dalam hidupnya adalah dia yang hidup dengan punya kesempatan tapi tidak memaksimalkan kesempatan yang dia miliki. Maka kita teman-teman anak muda sekarang yang hidup di industri 5.0 adalah yang paling berhak menyesal karena tidak berkarya,
Karena kita mendapat semua akumulasi benefit dari industri 1.0 sampai 4.0, semuanya ada di zaman kita. Tentu harus fair juga kita menyebutkan bahwa ada juga hal-hal negatifnya, jelas ada. Tapi manusia-manusia yang optimis ini akan selalu melihat dan bisa melihat dari sudut pandang yang positif. Dan saat kita bicara industri 5.0, maka teman-teman bayangkan kalau di zaman orang tua kita mereka kesulitan mencari informasi, di zaman kita mabok dengan informasi. Sampai-sampai sulit membedakan ini mana yang benar, mana yang salah. Mana yang penting, mana yang nggak penting. Mana yang cocok untuk masa depan kita, mana yang sebetulnya nggak cocok-cocok banget sih, cuma karena muncul aja di laman home, laman search kita, akhirnya kita tonton, lihat, dan baca juga. Dan saat kita bicara industri 5.0, it's not about the gun, it's about the man behind the gun. Ini bukan lagi tentang senjatanya, ini tentang siapa di balik senjata itu. Karena senjatanya sekarang udah kita pegang, teman-teman. Buktinya sekarang aja kita ketemunya lewat online. Kita semua sudah masuk dalam digitalisasi, di impact of COVID-19, dampak dari COVID-19 ini melibas banyak lini kehidupan, salah satunya adalah pendidikan. Social behavior anak muda berubah dalam 2 tahun terakhir ini. Tingkat insecurity, anxiety, dan overthinking anak muda ini meningkat 4 kali lipat dalam 2 tahun terakhir. Ini bukan lagi tentang senjatanya, pisaunya, pistolnya, apapun bentuk senjatanya, sekarang semua kita sudah memegangnya. Ini tentang kita manusia di belakangnya, mau nggak terus melayakkan dan meningkatkan kapasitas diri. Kira-kira senjatanya mau kita pakai untuk sesuatu yang bermanfaat, atau justru yang sebaliknya, untuk sesuatu yang positif atau yang negatif, untuk membunuh orang atau untuk membantu orang. Saat kita tidak terus melayakkan diri dan tidak meningkatkan kapasitas diri, maka siap-siap kita yang akan dikendalikan oleh teknologi, bukan kita yang mengendalikan teknologi. Dan saat bicara industri 5.0, kita bicara tentang empat kata kunci, teman-teman. Pertama adalah konektivitas. Sekarang zamannya namanya aja industry society. Ketika kita nggak terkoneksi, maka siap-siap seleksi alam akan membuat kita dengan sendirinya pelan tapi pasti tersisihkan. Yang kedua, kolaborasi. Sekarang zamannya kemampuan kita A, kemampuan mereka B, ayo kita saling sulam tambal. Skill kita X, skill mereka Z, ayo kita saling bergandengan tangan. Selama ada irisan tujuan dan irisan visi yang sama. Teman-teman, 76 tahun udah Indonesia merdeka. Dari awal slogan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Sekarang kita disibukkan dengan perbedaannya, lupa dengan satu statement yang di belakangnya justru paling penting, menunggal ika, bersatunya. Bersatu karena tujuan, bersatu karena nilai. Dari ujung barat Indonesia misalnya, Kerajaan Samudra Pasai, sampai ujung timur Indonesia, Ternate dan Tidore, apakah nggak banyak perbedaannya? Banyak, teman-teman. Mulai dari karakter wilayahnya, suku, adat, budaya, bahasa, tapi semua itu bisa kita kesampingkan karena kita fokus pada persamaannya. Saat itu kita sama-sama merasa terjajah, sama-sama merasa tertindas, sama-sama ingin merdeka. Sekarang, justru yang terjadi sebaliknya. Untuk itu, salah satu kemampuan di industri 5.0 adalah melihat sebetulnya irisan persamaan kita dengan yang lain seperti apa dan kemampuan kita untuk berkolaborasi, bekerja sama. Kalau mau lari cepat, nggak apa-apa, lari aja sendirian. Itu kita akan cepat sampainya. Tapi kalau mau lari jarak jauh, larinya jarak panjang, dan sustain, maka kita harus lari bareng-bareng. Ketiganya kecepatan, tadi kita sempat bahas, dan yang keempat adalah efektivitas. Kalau bisa selesai 3 hari, kenapa harus 7 hari? Kalau bisa selesai 1 hari, kenapa harus 3 hari? Kalau bisa selesai 1 jam, kenapa harus 3 jam? Dan ini adalah kalau kita mau lihat nih ke diri kita semua, teman-teman, sebetulnya 4 indikator atau kata kunci ini adalah yang paling anak muda senangi. Benar nggak? Kita senang dengan sesuatu yang sifatnya bisa berkolaborasi, terkoneksi. Dengan kata lain, saat bicara perkembangan zaman, Internet of Things, apalagi teknologi, sosial media, dan seterusnya, ini anak muda adalah objeknya, anak muda juga adalah subjeknya. Udah cukup kita terus-terusan merasa diri sebagai objek, ini waktunya kita mempersiapkan diri jadi subjek. Udah cukup anak muda terus-terusan merasa diri adalah penonton, ini waktunya kita persiapkan diri jadi pemain. Karena sejarah nggak akan pernah mencatat para penonton, teman-teman. Sejarah hanya mau mencatat para pemain. Dan hasil pertandingan juga nggak akan berubah saat kita jadi penonton. Hasil pertandingan ini hanya bisa berubah saat kita jadi pemain. Sesuai dengan bidang dan kapasitas kita masing-masing. Untuk itu, ayo kita segera menentukan dari sekarang, kira-kira ke depan,
Kalaupun kita nanti mau ambil bagian dalam bidang apa, dan mulai susun planning kan dari sekarang. Karena dia yang duluan bersiap, dia duluan yang akan dapat kesempatan. Dan saat kita bicara tentang kondisi seperti industri 5.0 ini, maka pertanyaannya kan adalah, kita bisa mulai dari mana, Kak Ser? Namanya juga kita anak muda, semuanya masih serba terbatas. Ada istilah dari orang bijak bilang begini, teman-teman. Gak ada perubahan besar yang bisa terjadi di dunia ini tanpa ada akumulasi perubahan kecil, dan partikel terkecil perubahan itu ada pada diri kita sendiri, pada mindset kita sendiri. Hanya ada 2 teori besar perubahan di dunia ini. Pertama, berubah secara cepat, yang kedua berubah secara lambat. Ini bukan tentang benar salah, kitanya lebih cocok dengan cara yang mana. Kalau berubah secara cepat, atau istilahnya revolusi, apa yang selama ini kita takutkan, datangi, pelajari, taklukkan apa yang kita takutkan. Kira-kira selama ini kita takutkan apa? Sebagai anak muda. Bob Sadino bilang dalam penelitiannya, ada 5 hal yang paling ditakutkan oleh anak muda. Kita sama-sama cek ya, karena Sally jujur juga ngecek ke diri saya sendiri. 5 hal yang paling ditakutkan oleh anak muda. Pertama, kegagalan. Anak muda takut gagal. Belum memulai, kita udah duluan berpikir, aduh nanti kalau gagal gimana ya? Belum mencoba, kita duluan berpikir, aduh nanti kalau nggak berhasil gimana ya? Kita duluan berpikir negatifnya daripada positifnya. Yang kedua, kita takut apa kata orang. Sedikit kita punya habit baru, meninggalkan habit lama yang menurut kita udah kurang baik. Kita duluan berpikir, aduh kawan-kawan nanti bakal terima nggak ya? Kita membuat sesuatu, aduh nanti kawan-kawan bakal mikir apa ya? Kita udah nulis caption panjang-panjang, tinggal ngepost doang, aduh nanti kawan-kawan bakal mikir apa ya? Kita duluan berpikir apa yang orang lain akan katakan dan apa yang orang lain akan pikirkan, daripada kalau itu narasi bisa kita keluarkan secara konsisten, kira-kira bagaimana narasinya akan terbentuk di publik. Yang ketiga, anak muda takut keluar dari zona nyaman. Yang keempat, anak muda takut penerimaan lingkungan. Dan yang kelima, anak muda nggak begitu suka dikritik. Lebih senang diapresiasi, diakui, dipuji, karena ego kita masih besar. Padahal keduanya harus seimbang, kritik dan apresiasi harus seimbang. Terlalu banyak dikritik, nggak ada apresiasi, kita jadi nggak tahu hal baik apa yang udah kita lakukan dan harus kita teruskan. Terlalu banyak diapresiasi, nggak ada dikritik, kita jadi nggak tahu kesalahan kita di mana, blind spot kita di mana, dan apa yang harus kita perbaiki. Keduanya harus seimbang, dilalahnya kita anak muda lebih senang untuk diapresiasi. Wajar, ego kita masih besar. Dengan kata lain, kalau ada yang membatasi kita untuk tidak sampai pada versi maksimalnya kita, teman-teman, ini bukan lingkungan, bukan guru-guru kita, bukan orang tua kita, tapi kita yang tidak bisa mengatur ego dan diri kita sendiri. Jangan-jangan selama ini kita yang membatasi diri kita untuk pencapaian tertinggi yang bisa kita buat. Jangan-jangan kita yang membangun penjara untuk diri kita sendiri agar bisa melampaui potensi yang selama ini dibatasi mindset kita. Jangan-jangan ceiling atau atap batasan itu kita sendiri yang membuat, bahwa kayaknya itu cita-cita terlalu tinggi, kayaknya itu target terlalu jauh. Mental inferiority complex ini memang sudah ada pada kita semua karena terlalu lamanya bangsa Indonesia dulu dijajah, sehingga ini sudah sangat mengakar rumput, bahkan menjadi bagian. Kalau tidak ada yang memutus rantai ini akan terus kita anggap sebagai sesuatu yang biasa. Melihat misalnya bangsa yang lebih, ya kita anggap lebih. Terus kita langsung ngerasa bahwa kitanya kecil, kitanya tidak ada apa-apa. Padahal yang membedakan kita bukan hardware-nya, tapi software-nya. Hardware ini adalah buatan Tuhan. Kita nggak bisa milih mau lahir di mana, dengan tinggi badan seperti apa, dengan tipikal genetik seperti apa. Ini adalah anugerah. Tapi mau menginstal software seperti apa di hardware yang sudah dititipkan oleh Yang Maha Kuasa. Dan manusia mendapat hardware terbaik. Ini udah jaminan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita semua manusia ini dapat hardware terbaik yang nggak dimiliki oleh makhluk hidup lain. Kalau hardware ini adalah buatan Tuhan yang bahkan kita nggak bisa pilih, ini anugerah. Maka pilihan kita adalah software yang mana yang mau kita install di hardware terbaik ini. Untuk itu, ayo kita pastikan kita menginstal software terbaik di hardware terbaik. Sehingga hasil karya outputnya juga yang terbaik. Dari 5 hal tadi, teman-teman. Kira-kira cocok nggak dengan kita? Takut gagal, takut apa kata orang, takut keluar dari zona nyaman, takut penerimaan lingkungan, dan anak muda nggak begitu suka dikritik. Harus cocok ya. Kalaupun nggak cocok semua, nggak apa-apa. Minimal setengahnya aja. Setidaknya dengan Sally cocok. Kalau memang nomor satunya adalah kegagalan, ayo kita ubah mindset-nya. Karena di situ dia kata kuncinya, software-nya seperti apa, mindset kita seperti apa. Ngelihat kegagalan, ubah mindset-nya. Habiskan jatah gagal kita justru sekarang saat kita muda. Sehingga nggak ada alasan ketika dewasa kita nggak sukses.
Mayoritas jatah gagal udah kita habisin saat kita muda. Gagal itu adalah koma, teman-teman, bukan titik. Gagal itu adalah proses, bukan hasil akhir. Jangan mau titik saat kita gagal. Pastikan kita sambung dulu kalimatnya dengan kata bangkit, baru mau titik. 10 kali gagal, 11 kali kita bangkit. 100 kali gagal, nggak apa-apa, 101 kali kita bangkit. Toh nggak ada orang sukses yang gagal. Orang sukses pasti pernah gagal. Orang sukses tidak dilihat dari berapa banyak jumlah gagalnya. Orang sukses dilihat dari pilihan sikapnya saat dia gagal. Memutuskan untuk menyerah dan dia selesai, atau putuskan untuk bangkit. Dan masih ada peluang untuk keluar sebagai pemenang. Apalagi kira-kira, Kak, kita masih sering insecure, nggak ngerasa pede dengan diri sendiri. Cek kira-kira apa akar masalah kenapa kita masih nggak pede. Karena kita semuanya cerdas, teman-teman. Hanya saja mungkin kita belum tahu potensi kita ada di mana, kecerdasan kita ada di mana. Nanti mungkin di akhir sesudah ini kita akan bahas itu. Tapi ayo kita segera cek kira-kira hulunya dari mana. Apakah karena kita belum punya ilmunya, atau punya pengalaman masa lalu yang buruk membuat kita trauma, atau jangan-jangan memang jam terbang kita yang belum banyak. Karena setiap masalah akan berbeda solusinya. Ketika masalah kita adalah belum punya ilmunya, maka kejar orang yang ahli dalam hal itu, kejar komunitasnya, karena ilmu itu didatangi, bukan dia mendatangi kita. Guru itu dihampiri, bukan dia menghampiri kita. Saat adab lebih tinggi daripada ilmu, ayo kita pastikan kita mengedepankan adab saat mengejar orang yang berilmu dan ilmu itu sendiri. Kalau memang masalahnya adalah jam terbang, saya percaya bahwa tidak ada skill teknis yang nggak bisa kita pelajari. Semua skill teknis itu bisa kita pelajari. Kuncinya adalah practice makes us perfect. Semakin sering kita latihan, semakin kita akan lebih baik dalam hal itu. Dan kalau timeshighereducation.com dan World Economic Forum sudah merilis 10 skill set yang kita butuhkan selama kurang lebih sampai 2030, maka 10-10-nya ini semuanya skill teknis yang bisa kita pelajari. Kuncinya adalah kita mau apa enggak mengulangnya. Repetition. The key is repetition, pengulangan. Atau kita pakai cara yang kedua. Kak Seli kayaknya nggak cocok deh cara kayak begitu. Terlalu banyak resikonya, kita bakal diomongin kawan-kawan, dijauhi, difitnah, disalahpahami, dan seterusnya. Nggak apa-apa, coba pakai cara kedua yuk teman-teman. Lebih menikmati proses, butuh kesabaran, butuh persistensi. Dan ini adalah kata kuncinya, konsisten. Karena di awal bakal banyak orang yang optimis, tapi yang akan sampai ke garis finish adalah mereka yang konsisten. Memutuskan berubah, memutuskan berhijrah, ini gampang teman-teman. Yang sulit apanya? Konsisten yang sulit, benar ya? Dan dalam hal ini saya sangat terinspirasi dari apa yang dikatakan oleh Margaret Thatcher, Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, yang pernah bilang kurang lebih begini, what's your thought, for they become your words. What's your words, for they become your actions. What's your actions, for they become your habits. What's your habits, for they become your character. What's your character, for they become your destiny. In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, teman-teman, karena dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata, menjadi apa yang kita diskusikan. Kalau dia online, maka dia akan viral. Perhatikan apa yang kita ucapkan, baik online maupun offline, karena dia akan keluar menjadi action, tindakan, pilihan sikap. Perhatikan tindakan kita, karena kalau diulang-ulang terus setiap hari, dia akan jadi habit, dia akan jadi kebiasaan, dia akan jadi behavior. Perhatikan kebiasaan kita dari pagi, malam, sampai pagi lagi, dari mata terbuka, tertutup, terbuka lagi, karena dia akan jadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah kurang lebihnya realitas sosial yang akan kita hadapi ke depan. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian kurang lebihnya realitas sosial yang akan kita hadapi ke depan. Saya mohon izin, urusan kun fayakun itu urusan yang maha kuasa. Urusan kita manusia adalah kita berusaha, berikhtiar, dan berdoa semaksimal mungkin. Kalau ada yang bertanya di mana letaknya takdir, kita udah sama-sama tahu jawabannya. Letaknya takdir adalah di batas maksimalnya usaha dan maksimalnya doa kita. Usaha dulu maksimal, doa dulu maksimal, baru kita bisa ngomong takdir. Kalau ada orang yang ujuk-ujuk udah ngomong, ya udahlah itu nanti gimana takdirnya aja, tanpa ada usaha maksimal, tanpa ada doa maksimal, udah ketahuan ini manusia realistis, dia yang dibentuk oleh lingkungan, bukan dia yang membentuk lingkungan. Dan kalau awal mulanya adalah dari mindset, maka mindset kita anak muda selama ini di feeding, diberi nutrisi, dikasih makan, kira-kira dengan makanan yang seperti apa?
We are what we watch, we are what we read, we are what we listen, we are what we discuss with. Kita adalah apa yang kita lihat, tonton, baca, dengar, dan dengan siapa kita berdiskusi. Kita adalah dengan siapa kita bergaul, teman-teman. Dan ternyata data menunjukkan 8-13 jam waktu kita habis di internet dalam 2 tahun terakhir ini. Wajar dong, Kak, kita kan sekarang seringnya memang lewat online pendidikan. Sekarang aja kita ketemunya lewat online, silahkan. Mungkin kita punya aktivitas yang berbeda-beda. Tapi ternyata data dari The New Web menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara ketiga paling aktif sosial medianya. Dengan kata lain, anak muda Indonesia kalau udah main di internet, mayoritas akan membuka sosial media. Kira-kira apa yang kita lihat, tonton, baca, dengar, dan diskusikan di sosial media, teman-teman? Lebih banyak mana yang membuat mindset kita ke arah optimis progresif, atau kira-kira yang realistis pesimis? Lebih banyak mana yang membuat kita semakin yakin dengan masa depan kita, atau justru sebaliknya? Yang jelas, di masa-masa kayak begini, yang semuanya makin borderless, yang dengan satu kali klik kita bisa mendapat jutaan informasi, kita bisa terkoneksi dengan jutaan manusia, maka ayo kita pastikan kita menjadi manusia yang produktif, bukan yang manusia sibuk, sekedar sibuk. Ada perbedaan yang jauh antara keduanya. Manusia produktif, mereka sudah punya goal dari awal, target dari awal, dan semua yang dikerjakan ini mengarah pada goal atau target yang sudah ditetapkan dari awal. Sedangkan manusia yang sibuk, ini semuanya dikerjain. Hari ini trending A, ikut. Besok viral B, ikut. Lusa hack C, ikut juga. Keduanya sama-sama terlihat beraktivitas, keduanya sama-sama terlihat berkegiatan, bahkan bisa jadi aktivitas dan kegiatannya sama. Tapi tunggu 2, 3, 5, 10 tahun ke depan, hasilnya beda, impact-nya juga akan beda. Dan menjadi manusia-manusia produktif, setidaknya ada 4 pertanyaan yang harus kita jawab. Yang ternyata 4 pertanyaan ini sering ditanyakan kepada para khulafaur rasyidin saat mereka muda. Jadi ini bukan pertanyaan baru ternyata. Dan yang layak untuk mendapat 4 pertanyaan ini ternyata memang anak muda. Karena semua resources perubahan itu ada pada anak muda. Wajar kalau Hasan al-Banna juga pernah bilang, nggak mungkin terjadi perubahan besar di dunia ini tanpa di belakangnya ada derap langkah anak muda. 4 pertanyaan ini adalah pertama, siapa kita di masa depan, teman-teman? Kira-kira teman-teman ngelihat diri sendiri di masa depan sebagai siapa? Menjawab pertanyaan pertama minimal dengan smart goal setting. Harus spesifik, harus terukur. Di masa depan, kita adalah manusia yang lebih baik lagi, Kak Ser. Pertanyaannya lebih baik dalam hal apa? Dan bagaimana mengukur bahwa kita adalah manusia yang lebih baik? Kak Ser, di masa depan kita adalah entrepreneur sukses, pengusaha sukses. Pertanyaannya, pengusaha dalam bidang apa? Bagaimana mengukur bahwa kita sukses dalam bidang itu? Apakah sekedar dari profit, atau dari jumlah sedekah atau zakatnya, atau jangan-jangan wakafnya, atau dari jumlah lapangan kerja yang bisa dibuat, atau dari jumlah cabangnya? Bisa jadi kita punya alat ukur yang berbeda. Dan tidak apa-apa, justru yang apa-apa adalah saat kita tidak punya alat ukur, terus alat ukur orang kita copy paste, kita pakai untuk mengukur kemampuan kita. Alhasil kita terus membandingkan diri dengan orang. Wah, enak ya dia udah sampai di titik itu. Enak ya dia lahir di tengah keluarga yang selalu mendukung. Terus kita ngebandingin diri dengan orang, padahal kecerdasan kita beda-beda. Kembar aja lahir dari rahim yang sama, di hari yang sama, bedanya mungkin cuma di waktu, menit atau bahkan detik. Tapi karakternya berbeda, kecerdasan dan kemampuannya berbeda. Potensinya bisa jadi berbeda. Apalagi kita, teman-teman. Saat kita terus menggunakan alat ukur orang, wajar kalau rumput tetangga akan terus terlihat lebih hijau dari rumput yang saat ini tengah kita semai. Miliki alat ukur kita sendiri, karena kalau kita nggak punya alat ukur, if we cannot measure something, we cannot improve it. Kalau kita nggak punya alat ukur, kita nggak bisa mengimprove-nya. Hanya achievable, kira-kira dengan semua resources yang kita punya nih, sekarang kita coba petakan satu-satu, target itu bakal bisa kita achieve nggak ya? Kalau nggak bisa, jujur aja, acknowledge. Nggak usah pura-pura, kayaknya tetap bisa, jujur teman-teman pada diri sendiri. Itu kayaknya memang resources saya. Mati Mija, sorry. Jangan-jangan ini waktu yang tepat bagi kita untuk berkolaborasi, atau pecah dulu target besar itu menjadi target-target kecil. Artinya realistik bukan jadi manusia realistis, tapi ayo baca lingkungan sekitar. Kira-kira strategi dan cara seperti apa yang paling tepat untuk kita gunakan? Kayaknya timely, kasih batasan waktu. Yang membedakan seorang yang bercita-cita dan berangan-angan, salah satunya adalah batasan waktu. Setelah bagian ini selesai, kita masuk ke pertanyaan kedua. Siapa kita sekarang?
Teman-teman ini sekarang adalah siapa? Starting point-nya dari mana? Karena mungkin target kita sama-sama sama. Mau ke Eropa misalnya, tapi yang satu berangkat dari Indonesia, yang satu berangkat dari Afrika. Pertanyaannya kira-kira pathway-nya bakal sama enggak? Jelas berbeda. Target kita sama-sama mau ke Mekah misalnya, tapi yang satu berangkat dari Australia, yang satu berangkat dari Amerika. Kira-kira rutenya bakal sama nggak? Jelas berbeda. Untuk itu segera tanya, di mana starting point kita? Siapa kita sekarang? Menjawab pertanyaan kedua, minimal dengan analisa SWOT. Kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, kira-kira kesempatan yang masih bisa kita eksekusi seperti apa, dan ancaman atau tantangan lebih tepatnya yang akan kita hadapi saat kita mengejar cita-cita kita apa. Mungkin dijauhi, mungkin orang tua yang nggak setuju, mungkin ini melawan arus saat semua orang pengennya misalnya menjadi A, ternyata kita pengen jadi B. Silakan, apalagi tren itu diciptakan, bahkan bisa jadi teman-teman yang menciptakan tren. Dan jangan mau direnggut rasa percaya dirinya hanya karena hitam di atas putih yang didapat lewat jalur formal, teman-teman. Karena bisa jadi itu tidak menggambarkan potensi teman-teman seutuhnya. Coba banyak hal positif di luar sana justru sekarang saat kita muda. Kalau Gartner bilang ada 8 kecerdasan pada manusia, maka 8-8-nya ini semua kita punya. Hanya saja ada yang unggul dalam hal misalnya kinestetik, lemah dalam hal linguistik. Mungkin kita unggul dalam hal visual spasial, lemah dalam hal berpikir logis. Kita unggul dalam hal interpersonal, lemah dalam hal intrapersonalnya. Untuk itu, ayo kita pastikan kita tidak terlalu cepat menutup diri pada kesempatan, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan mengantarkan kita pada level atau gerbang selanjutnya. Jangan mau direnggut rasa pede teman-teman, hanya karena justifikasi nilai hitam di atas putih yang didapat di dalam kelas yang bisa jadi itu tidak menggambarkan potensi teman-teman. Coba banyak hal positif justru sekarang, karena the more we learn, the more we earn, the more we return. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita akan mengetahui dan mendapat, semakin banyak juga nanti kita akan bisa memberi. Memberi bukan hanya tentang uang, memberi bisa dalam banyak hal, dalam hal ilmu, pengalaman, skill. Dan sekarang adalah waktunya coba banyak hal positif. Jangan terlalu lama sampai putuskan. Nanti 2 tahun saya akan mencoba banyak hal positif dan saya akan segera putuskan. Saya punya potensi dalam bidang apa, segera kembangkan. Ketika teman-teman sudah tahu kelebihan teman-teman ada di mana, kekurangan teman-teman ada di mana, otomatis teman-teman sudah punya self-awareness minimal. Dan tidak ada orang sukses yang nggak punya self-awareness, teman-teman. Orang sukses pasti kenal dengan siapa dirinya, pasti tahu kelebihannya apa. Karena setiap orang ada kelebihan dan kekurangan. Kita nggak perlu terlalu mengeksploitasi kekurangan kita. Sekarang ayo segera kita fokus pada kelebihan kita, dan segera kembangkan itu ke titik terbaik, the best version of us. Titik terbaik, titik termaksimal yang bisa kita bawa. Karena setiap kita ini adalah pemenang. Sejak bahkan kita lahir ke dunia ini, kita semua ini adalah pemenang. Kita semua ini adalah masterpiece. Pertanyaannya adalah, apakah kita tahu sebetulnya potensi apa yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa pada kita dan membawa potensi itu ke titik terbaiknya kita? Atau jangan-jangan, ya udah karena semua orang bilang A, ya udah akhirnya kita ikut A. Saat awareness sudah, kemudian otomatis kita punya confidence, masuk ke pertanyaan ketiga, action. How? Bagaimana? Target kita di sini misalnya. Kak, kita mau menjadi seorang entrepreneur. Kak, kita mau menjadi seorang content creator. Kak, kita pengen seorang dokter. Pengen jadi guru, dan seterusnya. Target kita di sini, sekarang starting point kita di sini. Cek ini gapnya seberapa jauh, skill set apa saja yang perlu kita pelajari, dan segera mulai. Target 5 tahun misalnya, atau target 10 tahun, pecah itu jadi target tahunan, bulanan, mingguan, harian. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan, itu namanya produktif, bukan lagi sibuk, sekedar sibuk. Terakhir, pertanyaan keempat, kita pengen ninggalin apa untuk generasi sesudah kita. Karena setiap orang, itu ada masanya, kembali ke poin awal, dan setiap orang ini ada masanya. Dan waktu kita terlalu berharga untuk sekedar kita habiskan bermain-main dan bersenang-senang semata. Sebagai penutup, saya izin mengutip perkataan salah seorang guru besar bangsa, Buya Hamka, yang pernah bilang kurang lebih begini, kalau hidup hanya sekedar hidup, kata Buya Hamka, maka babi di hutan juga hidup. Kalau hidup hanya sekedar bekerja, maka kera di hutan juga melakukan hal yang sama. Kita manusia dikasih ini, dan dikasih ini hati untuk berempati. Ayo kita kolaborasikan keduanya, dan siap-siap gebrakan-gebrakan besar sama-sama bisa kita buat. Kalau 4 pertanyaan tadi bisa kita jawab, maka nggak ada istilah cita-cita terlalu tinggi, itu nggak ada. Kalau 4 pertanyaan tadi bisa dijawab, nggak ada istilah goal terlalu besar, itu nggak ada, teman-teman.
Yang ada mungkin langkah kita yang terlalu pendek, misi kita mungkin yang terlalu kecil. Apalagi Islam hadir ke dunia ini bukan untuk jadi rata-rata, teman-teman. Islam dari awal hadir ke dunia ini adalah untuk jadi di atas rata-rata. Bahkan Renaissance yang terjadi di Eropa sekalipun, para filsufnya menyebutkan itu terinspirasi dari peradaban Islam. Invention, dan proses menyelesaikan masalah sosial yang ditawarkan oleh Islam. Sebagai para diplomat Muslim di zaman teman-teman sekarang, diplomat agama Islam di zaman sekarang, dengan metode yang kekinian, ayo kita pastikan kita juga berusaha untuk menjadi di atas rata-rata. Jangan mau jadi kualitas mediocre, teman-teman, rata-rata. Mereka yang kualitasnya rata-rata ini maju salah, mundur salah, memperjuangkan sesuatu tidak sampai selesai, mundur juga tahu bahwa itu nggak yang seharusnya dilakukan. Alhasil berdamai lagi dengan realitas sosial yang ada, yang bisa jadi itu dibentuk dan diciptakan oleh orang lain. Syukur kalau nilainya sama, gimana kalau enggak? Dan pada akhirnya tetap masa depan itu tidak pasti. The future is unpredictable. Masa depan itu tidak pasti, teman-teman. Tugas kita manusia kan adalah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Bisa jadi kita suka pada sesuatu atau kita udah ngeplan sedemikian rupa, tapi ternyata bukan itu yang terbaik untuk kita. Demikian juga sebaliknya. Kita nggak suka pada satu hal, ternyata menurut Yang Maha Kuasa, itu justru yang terbaik untuk kita. Tugas kita manusia adalah berusaha berikhtiar semaksimal yang kita bisa, dan berdoa semampu kita, semaksimal kita, selebihnya tetap kita serahkan ke Sang Maha Sutradara. The future is unpredictable. Masa depan itu tidak pasti. But the best way to predict our future is create it now. Cara terbaik memprediksi masa depan kita adalah buat itu dari sekarang. Dan orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita, the most responsible person for our future is us ourselves. Adalah diri kita sendiri. Bukan guru-guru kita, bukan orang tua kita, bukan sahabat-sahabat kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita. Dan karena masa depan itu dipersiapkan dan didesain, minimal kita terlibat dalam proses mendesain masa depan kita. Miliki growth mindset, teman-teman. Teruslah bertumbuh. 1% per hari tidak ada masalah. Selama kita terus bertumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik, maka bukankah dalam 1 tahun kita punya 365 hari? Maka hari ini 10 November 2021 dengan 10 November 2022 harusnya jelas perbedaan kita yang hadir di sini. Pastikan kita terus menjadi manusia yang keep being a long life learner, menjadi para pembelajar. Dan sekarang kan belajar bisa dari mana aja ya. Yang lebih senang audiovisual, sekarang platformnya udah ada. Yang lebih senang mendengar, sekarang udah banyak podcast yang berkualitas. Yang lebih senang dengan cara-cara konvensional, sekarang udah banyak buku-buku berkualitas yang masuk bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Untuk itu ini hanya tentang apakah kita mau atau enggak, apakah kita mau keluar dari zona nyaman atau enggak. Dan terakhir, ayo pastikan kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap kita punya jalan hidup yang berbeda-beda. Selama kita terus bertumbuh, maka bertumbuh ke arah yang lebih baik, dari awal yang baik, menjadi yang lebih baik. Lebih baik is not enough. Let's be the best version of us. Versi terbaiknya kita. Dan the best is not enough. Ayo kita pastikan kita menjadi yang excellent. Bukan tanpa cacat, tapi yang dengan kehadiran kita bisa memberikan impact untuk orang-orang sekitar kita. Karena kita boleh punya banyak pencapaian dalam hidup, menang A, menang B, juara A, juara B, tapi ternyata dunia mencatat pencapaian tertinggi yang bisa dibuat oleh seorang anak manusia adalah saat hadirnya di dunia bisa ngasih impact untuk orang-orang sekitarnya. Sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya masing-masing. Bukankah ini juga alasan kenapa Nabi Muhammad SAW ditempatkan sebagai orang nomor 1 paling berpengaruh di dunia oleh Michael Hurt dalam bukunya 100 orang paling berpengaruh. Untuk itu, ayo kita pastikan kita terus bertumbuh ke arah yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa Shirley sampaikan sebagai sharing awal di sisa waktu yang ada. Shirley sangat terbuka untuk kita semua bisa berdiskusi. Diserahkan dulu kembali ke moderator. Silakan. Diserahkan dulu kembali ke moderator. Sudah bisa. Syukron Kak Shirley, Masya Allah, sangat luar biasa materi yang disampaikan oleh Kak Shirley di hari ini, sangat menginspirasi kita semua. Saya rasa setiap kata yang diucapkan oleh Kak Shirley di kesempatan kali ini
semuanya berisi motivasi dan kata-kata coach untuk kita semua. Oke, baik anak-anakku sekalian, untuk waktu ini saya berikan ataupun saya buka sesi tanya jawab untuk anak-anak sekalian yang ingin sharing dengan Kak Shirley mungkin terkait masalah kepemimpinan, bagaimana menjadi orang sukses, dan semua yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Kak Shirley tadi. Oke, saya lihat di chat Zoom sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh anak-anakku sekalian. Baik, saya langsung tunjuk penanya pertama. Saya berikan kesempatan kepada Ananda Ayesa. Ya, silakan Ananda Ayesa, silakan ajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya punya 2 pertanyaan sebelumnya. Pertama, banyak orang yang memiliki pandangan bahwa pemimpin itu harus laki-laki. Bagaimana pendapat Kak Shirley tentang pandangan tersebut? Dan pertanyaan kedua, apakah pemimpin itu terbentuk oleh turunan atau terbentuk oleh lingkungan? Terima kasih. Oke, Kak Shirley, mungkin saya langsung memberikan kesempatan juga kepada penanya kedua. Siapa tahu nanti pertanyaannya bisa dijawab sekaligus. Atau saya berikan kesempatan dulu untuk dijawab pertanyaan pertama. Boleh Shirley jawab aja langsung ya, biar fokus satu persatu. Atau gimana baiknya? Oh iya. Oke, baik. Oke. Silakan langsung dijawab, Kak Shirley. Oke. Pertama, saya jawab dari yang paling terakhir dulu. Pemimpin itu dibentuk, teman-teman, bukan dilahirkan. Nggak ada yang baru lahir kecuali mukjizat ya. Itu kan itu beda lagi. Tapi kalau pemimpin itu dibentuk. Leader is all about action. Leader is not about position. Kalau posisi itu namanya bos. Misalnya nih teman-teman ngelihat ada yang dianggap kita cukup hormati gitu. Tapi kita nganggapnya dia sebagai bos. Itu adalah posisi. Tapi leader is all about action. Dia bisa dilihat dari pilihan sikapnya. Apakah bertanggung jawab minimal pada dirinya sendiri, syukur-syukur bisa bertanggung jawab pada orang-orang sekitarnya. Leader itu dilihat dari bagaimana cara dia memperlakukan orang-orang sekitarnya. Apakah hanya berpikir tentang saya terus, atau justru berpikir bagaimana nanti kalau kawan-kawan kita, bagaimana kalau nanti generasi kita, bagaimana nanti kalau angkatan kita. This is a leader. Karena dilihat dari action-nya. Dan leader itu pada akhirnya akan bisa menginfluence, akan bisa mempengaruhi kawan-kawannya untuk terus bergerak ke arah yang lebih baik. Ketika teman-teman sudah bisa menunjukkan, dan itu dibentuk dari apa? Dibentuk dari kebiasaan. Karena sekarang kita banyaknya adalah di rumah, maka bisa jadi sebetulnya proses pembentukan leadership itu terjadi dalam lingkungan kita sehari-hari, hal-hal kecil. Seperti teman-teman bertanggung jawab untuk menyelesaikan PR teman-teman tepat waktu, teman-teman nggak menunggu orang tua bangunkan dulu untuk sholat subuh, teman-teman langsung bangun, teman-teman menyelesaikan apa yang harus teman-teman selesaikan tanpa harus dipinta dulu oleh orang tua, dan seterusnya. Dan semua skill set leadership, kalau Times Higher Education kan bilang leadership itu adalah 1 dari 10 skill set yang harus dimiliki. Maka itu bisa dipelajari. Semakin sering kita ulang, dia akan jadi habit, dan habit itu sudah melekat menjadi karakter. Jadi dengan kata lain, leader itu dibentuk, bukan dilahirkan. Ketika kita lahir, ini harus diakui bahwa di abad 19 ke sini ya, 1920 penelitian menyebutkan bahwa sampai umur 14 tahun, ada yang menyebutkan 17 tahun, manusia yang lahir di abad 19 sampai sekarang, 20, masuk 21, itu banyaknya dibentuk oleh orang-orang sekitarnya. Karakternya dibentuk oleh lingkungan. Sehingga, teman-teman bisa bayangkan, sekarang umur teman-teman berapa, 14 sampai 17 tahun, kebanyakan keputusan besar itu masih dibentuk oleh orang tua. Beda dengan misalnya di zaman 14 abad yang lalu. Mungkin umur 17 tahun sudah memimpin perang, karena berbeda karakteristiknya. Tapi di zaman kita sekarang, umur 14 sampai 17 tahun ini masih banyak diambilkan keputusannya oleh orang tua. Untuk itu, ayo kita pastikan setidaknya kita mulai action, kita mulai bertanggung jawab, minimal dengan
apa yang sesuai dengan kapasitas kita sebagai siswa, bisa hadir tepat waktu, bisa selesai tepat waktu tanpa harus disuruh-suruh, bisa sholat tepat waktu, bisa dan seterusnya, tahu mengatur waktu, kapan harus bermain, kapan harus belajar, maka sama dengan setidaknya kita start dengan self leadership. Kalau kata self leadership ini hanya tentang 3 hal. Yang pertama adalah mengatur pikiran kita, mindset kita, kedua mengatur emosi kita, dan yang ketiga mengatur pilihan sikap kita, respon kita. Saya mungkin langsung ke Najwa karena barusan Najwa nanya nih di kolom Zoom chat, bagaimana kita mengubah mindset orang terhadap kita tentang pemikiran orang lain atas diri kita. Adalah lakukan di diri kita, teman-teman. Karena itu kita nggak bisa mengatur bagaimana orang mau berpikir terhadap kita. Kita nggak bisa mengatur bagaimana orang mau berbuat dan berkata terhadap kita. Itu di luar kontrol kita. Yang bisa kita kontrol adalah pilihan sikap kita atas perkataan orang terhadap kita, respon kita atas perbuatan orang, dan mindset orang terhadap kita. Dan disitulah kualitas kita. Untuk itu kalau ada orang yang berpikir jelek atau ngata-ngatain teman-teman dari belakang, ketika teman-teman berusaha memperbaiki diri ke arah yang lebih baik, nggak usah dibalas. Balas mereka dengan karya. Biarkan karya teman-teman yang menunjukkan sebetulnya kualitas teman-teman ada di mana dan siapa teman-teman sebetulnya. Karena action speaks louder than just words. Action itu berbicara lebih nyata, lebih real daripada hanya sekedar kata-kata. Dan yang kedua adalah tentang pemimpin perempuan. Bagaimana pandangan Kak Sherly tentang pemimpin perempuan? Sejak zaman Rasulullah, perempuan ini mengambil peran. Dalam hal ini mungkin akan sangat panjang tema kita, tapi perempuan itu punya peran dalam masyarakat. Perempuan itu ada porsinya, laki-laki ada porsinya. Kita nggak perlu perempuan mengambil porsi laki-laki, laki-laki mengambil porsi perempuan, ya nggak perlu. Fokus pada porsi kita masing-masing, dan be the best version of us. Dan sekarang udah bukan waktunya lagi perempuan mengatasnamakan perempuannya untuk meminta perhatian, udah nggak zamannya lagi. Sekarang waktunya kita para perempuan, terkhusus teman-teman perempuan, untuk membuktikan bahwa kita layak kok untuk juga dipercaya. Kita layak kok untuk dapat kesempatan. Dengan cara apa? Pertama, kita juga bisa berpikir logis saat itu dibutuhkan. Yang kedua, kita juga bisa berkarya dengan kualitas yang sama. Berpendidikan juga sama, kita juga bisa menunjukkan kualitas pendidikan yang mumpuni. Mengenai porsi dan posisinya, ini ada masing-masingnya. Dan tugas, tanggung jawab, dan kodratnya juga berbeda-beda. Nah, ketika kita fokus pada apa yang sudah diciptakan sebagaimana jalurnya, maka nggak akan ada yang kanan pergi ke kiri, yang kiri pergi ke kanan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara general untuk menanggapi pertanyaan tadi. Dikembalikan dulu ke moderator. Terima kasih kepada Kak Sherly atas jawaban yang sudah diberikan untuk pertanyaan Ananda Ayesa. Saya kira tadi juga sudah sempat membacakan pertanyaan via chat ya, Kak Sherly ya. Sudah sempat menjawab pertanyaan dari Ananda Sekarya tadi. Dari Najma, Ustaz. Cek. Putus. Ya, cek Kak Sherly. Ya. Terdengar dengan jelas suara saya? Terdengar, Pak. Oke, baik. Saya lanjut. Oke, untuk selanjutnya ada penanya dari kelas 7 ICT dari Ananda Najma. Saya mungkin langsung bacakan ya, Kak Sherly ya. Pertanyaan Najma tadi sudah dijawab, Pak, sekalian. Bagaimana cara mengubah mindset tentang pemikiran orang lain atas diri kita? Oh, sudah dijawab ya pertanyaan dari Ananda Najma. Mungkin pertanyaan dari ini Kak Sherly. Pertanyaannya, bagaimana cara agar saat kita mau memulai sesuatu tapi takut akan kegagalan dan tidak percaya diri? Baik. Sherly langsung menjawab. Rasa
Rasa takut gagal, rasa takut percaya diri itu kan rasa ya teman-teman. Takut itu rasa, nggak pede itu rasa nggak percaya diri. Rasa itu harus kita kontrol. Kalau bukan kita mengontrol rasa, kita yang akan dikontrol oleh rasa. Perasaan itu harus di-manage. Bagaimana cara mengatur perasaan? Balas itu dengan logika. Karena perasaan dan logika ini dua hal yang berbeda. Kita menangkan perasaan, logika kita tumpul, kita menangkan logika, perasaan kita menciut. Teman-teman misalnya udah duluan nggak pede, rasanya yang dimenangkan, maka ya udah sampai kapanpun teman-teman akan nggak pede. Tapi balas dengan kenapa saya tidak pede. Berpikirnya logis. Kenapa saya tidak pede? Apa yang membuat saya tidak pede? Saya harus menyelesaikan dari mana supaya saya tidak pede saya ini mulai hilang. Karena menyelesaikan masalah dari akar adalah salah satu konsep berpikir logis. Jika A maka B. Jika saya tidak tahu, wajar kalau saya nggak pede. Jika saya pengalamannya kurang, jam terbangnya masih sedikit, wajar kalau saya tidak pede. Maka PR saya adalah menambah jam terbang. Mulai. Misalnya public speaking, misalnya ya. Maka mulai dalam kegiatan seperti ini, teman-teman tawarkan diri, boleh nggak saya jadi moderator? Boleh nggak saya jadi MC? Boleh nggak saya jadi? Dengan memulai kecil, pelan-pelan, teman-teman menambah jam terbang. Nah, dengan kata lain, lawan semua rasa-rasa itu dengan berpikir logis. Jika A, maka B. Dengan demikian, teman-teman akan tahu akar masalahnya ada di mana, bukan sekedar rasa, karena kebanyakan rasa itu adalah kita yang membuatnya. Saya nggak pede, jangan-jangan saya nggak bisa, jangan-jangan saya takut gagal. Rasa itu pada akhirnya akan berakhir pada ilusi ketika kita tidak menyelesaikannya. Rasa kecewa, rasa sedih, ketika dia terus dibiarkan, maka lama-lama dia jadi ilusi. Awalnya sedih, maka rilis. Rilis rasa sedih, kemudian segera fokus. Apa yang membuat saya sedih dan apa yang masih bisa saya perbaiki. Jadi berpikirnya logis, nggak berlarut-larut dalam perasaan. Itu mungkin yang bisa Sally tanggapi, semoga bisa menjawab, syukur-syukur bisa memberikan perspektif. Dikembalikan dulu ke moderator. Silakan. Ya, terima kasih Kak Shirley atas jawabannya untuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan via chat. Saya rasa semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan via chat ini sudah terjawab dengan baik oleh Kak Shirley. Oke, masih ada beberapa anandaku yang melambaikan tangan. Saya lihat di Zoom. Mohon maaf untuk anandaku yang sudah mengajukan diri untuk bertanya di via Zoom, mengingat waktu kita yang terbatas. Insya Allah untuk anandaku yang bertanya, pertanyaan akan dikumpulkan. Insya Allah nanti bisa di-share lewat akun yang akan kami sediakan nanti, insya Allah akan direspon oleh Kak Shirley mungkin nantinya. Ya, saya sampaikan juga kepada anandaku sekalian, untuk materi ataupun pertemuan kita di hari ini, webinar kita di hari ini, insya Allah akan di-share di YouTube. Kalau boleh minta izin, kami juga tag akunnya Kak Shirley, mungkin bisa kira-kira Kak Shirley kami tag nanti akun YouTube-nya Kak Shirley. Oke, baik ya, terima kasih. Baiklah anandaku sekalian, untuk sesi tanya jawab di hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau mungkin kiranya masih ada yang mau ditanyakan ataupun yang tidak terdengar dengan jelas penyampaian materi tadi, karena saya melihat gaya penyampaian Mbak Shirley cukup menggambarkan sebagai seorang generasi milenial yang diidentik dengan kecepatan. Ya, Masya Allah. Insya Allah untuk materinya nanti bisa Anda sekalian nonton kembali di channel YouTube Al-Biruni, ya, Al-Biruni TV. Oke, sebagai kesimpulan beberapa poin yang dapat saya sampaikan untuk materi kita di hari ini, Masya Allah, saya catat ini cukup banyak, tapi beberapa saja mungkin yang akan saya sampaikan kata-kata coach dari Kak Shirley untuk anandaku sekalian. Oke, pertama, setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya, dan sekarang adalah masanya kita. Pemuda di hari ini adalah pemimpin di masa depan. Hari ini Anda adalah seorang pemuda, tapi ingat, besok dan ke depannya
Anda adalah seorang pemimpin. Modal yang dimiliki oleh pemuda sehingga ia bisa meraih cita-citanya, pertama, ia memiliki energi, stamina, yang kedua, waktu yang masih panjang, dan ketiga, rasa ingin tahu. Dengan modal itu, anak muda ataupun pemuda bisa meraih cita-citanya menjadi lebih baik lagi. Ya, ingat anandaku sekalian, sejarah hanya mencatat pemain, bukan seorang penonton. Dan hasil permainan bukan ditentukan oleh penonton, tetapi ditentukan oleh pemain. Jadi, jika ingin menjadi pemenang, jadilah pemain. Gagal itu adalah koma, maka jangan berhenti di situ. Lanjutkan kalimatnya, sebab itu adalah sebuah proses yang membawamu menuju titik kemenangan. Oke, itu sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil dari banyaknya kata-kata motivasi yang disampaikan oleh Kak Serly di kesempatan kali ini. Ya, Kak Serly, di hari ini di sekolah kami juga sekaligus mengadakan pengukuhan untuk beberapa organisasi sekolah kami. Ya, di antaranya ada OSIS, BSMR, dan juga kreator muda. Mungkin dari Kak Serly ada sepatah kata untuk pengurus organisasi ini atau untuk pemimpin-pemimpin muda ini dalam memimpin organisasinya nanti. Ada sepatah kata mungkin dari Kak Serly, pesan-pesan untuk mereka ketika menjadi seorang pemimpin atau memimpin organisasinya nanti. Singkat saja dari Serly, mungkin sekaligus ngingetin ke diri Serly juga ya. Saya ingin ucapkan pertama adalah selamat pada teman-teman yang hari ini dikukuhkan dan semangat karena ini adalah awal pengabdian teman-teman. Do your best, give your best, do and give the best are not enough. Lakukan dan berikan yang terbaik nggak cukup. You should show it. Kita harus tunjukkan bahwa teman-teman layak dipercaya. Tunjukkan bahwa teman-teman bisa memberikan yang di atas rata-rata. Jangan-jangan selama ini yang sering kita lihat ternyata justru dari hal yang kebalikan karena orang baiknya banyak yang diam-diam. Do and give best are not enough, we should show it, show our best. Semangat untuk teman-teman yang hari ini dilantik, semoga bisa memberikan karya-karyanya lewat posisi ini dan teruslah berkarya. Jangan terlalu cepat menutup diri pada kesempatan karena kita tidak tahu kesempatan mana yang akan mengantarkan kita pada level yang selanjutnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dikembalikan ke moderator, dan terima kasih atas kesempatan baik ini. Tetap semangat teman-teman untuk apapun yang saat ini tengah kita perjuangkan. Ya, baik. Terima kasih Kak Serly atas pesan-pesan yang disampaikan kepada siswa-siswi kami, yang insya Allah akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan juga nanti. Ya, Kak Serly, sebuah kehormatan bagi kami, karena Kak Serly sudah menyempatkan diri hadir di acara kami ini, memberikan motivasi dan membuka wawasan Anda untuk menjadi seorang pemimpin, mengubah diri menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jujur, saya secara pribadi merasa senang di kesempatan kali ini diberikan kesempatan sebagai moderator. Alhamdulillah bisa berbincang-bincang langsung dengan Mbak Serly yang selama ini saya hanya menonton lewat YouTube, tapi alhamdulillah di kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan Mbak Serly. Sebagai bentuk rasa terima kasih kami kepada Kak Serly, kami persembahkan sebuah piagam penghargaan kepada Kak Serly. Ya. Boleh dilihat mungkin, dan juga panitia silakan dokumentasikan piagam penghargaan ini. Ya. Sesi terakhir di acara ini, Kak Serly, adalah sesi dokumentasi. Jadi mungkin untuk anandaku yang sudah mati kameranya, di momen yang berbahagia ini, mari kita abadikan momen kita dengan Kak Serly. Semuanya aktifkan kameranya, kita dokumentasi terlebih dahulu. Teman-teman, saya mohon izin pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini.
Dan tetap semangat untuk apapun yang saat ini tengah teman-teman perjuangkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih Kak Shirley. Terima kasih. Terima kasih Kak Shirley. Terima kasih Kak. Terdengar dengan jelas suara saya? Bagaimana kabar Nandaku sekalian? Masih semangat? Masih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nandaku sekalian, untuk sesi selanjutnya adalah pengukuhan pengurus organisasi sekolah. Oh, apa? Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman door prize pemenang-pemenang 3 terbaik diberikan kepada Ananda Sekar. Oke, kemudian diberikan kepada Ananda Najma dan juga Ananda Andra. Jadi 3 siswa yang mendapatkan door prize untuk agenda kita di pagi hari ini, yaitu Ananda Sekar, Najma, dan juga Andra. Oke, Nandaku sekalian, tetap stay di tempat, jangan kemana-mana karena acara kita belum selesai. Untuk selanjutnya, agenda pengukuhan, ya, pengukuhan pengurus organisasi sekolah, yaitu OSIS, Besemer, dan juga kreator muda. Maka dari itu, saya sampaikan kepada Nandaku sekalian, tetap stay di tempat, jangan kemana-mana, kita saksikan pengukuhan pengurus organisasi sekolah yang insya Allah akan dikukuhkan oleh Ustazah Fatmawati Zain selaku Kepala Sekolah di SMP Al-Biruni Mandiri Makassar. Kepada Ustazah Fatma, dipersilakan dengan hormat. Cek, baik, saya lanjutkan. Ya, Nandaku sekalian yang berada di rumah, mohon sabar. Pengurus organisasi ini sementara dikonfirmasi dan sedang disusun rapi karena sebentar lagi akan ada sumpah jabatan ya untuk pengurus-pengurus baru. Masuk. Karena ada sumpah jabatan untuk pengurus-pengurus baru sehingga di dalam menjalankan amanah-amanah yang diberikan oleh sekolah atau amanah-amanah organisasi yang mereka pikul nantinya bisa mereka jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Untuk seluruh anandaku yang terlibat di kepengurusan organisasi ini, saya harap, saya minta juga untuk mempersiapkan diri, karena insya Allah nanti akan di-tag oleh panitia ataupun host, akan di-tag setiap orang yang dikukuhkan ataupun yang diberikan sumpah jabatan. Maka dari itu tetap persiapkan dirinya, amanahnya. Oke, sekarang saya coba cek untuk pemenang di SMP ya, pemenang pemilihan OSIS kemarin di SMP. Ada 3 kandidat. Kandidat pertama Ananda Nabil Saputra dan Ismi dari sama-sama dari kelas 8 ICT ya. Apakah mereka yang menjadi pemenangnya ataukah pasangan calon nomor urut 2 yaitu Ananda Rifka dan juga Ananda Shiren yang sama-sama dari kelas 8 reguler boarding.
untuk pengurus ataukah dari pasangan nomor urut ketiga? muda tahun pelajaran 2021-2022. Baik, anandaku sekalian, sekarang sudah dimulai acara pengukuhannya. Silakan disimak dengan baik. Sebelumnya, Ustazah silakan kalian mengemban amanah sebagai pengurus OSIS, BSMR maupun Keraton Muda tahun pelajaran 2021-2022. Siapkan kalian mengemban dan menjalankan amanah dan mempertanggungjawabkannya kelak untuk tahun ajaran 2021-2022. Ucapkan siap, insyaallah. Siapkan kalian mengemban amanah di tahun ajaran 2021-2022 sebagai pengurus OSIS, BSMR maupun Keraton Muda. Terima kasih. Selanjutnya ikuti yang Ustazah sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kami pengurus OSIS BSMR Keraton Muda tahun pelajaran 2021-2022 berjanji pertama, melaksanakan kewajiban kami sebagai pengurus OSIS dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, membantu ketua dan wakil ketua OSIS yang terpilih dalam menjalankan program kerja yang sudah ditetapkan dengan penuh loyalitas. Yang ketiga, berusaha untuk memajukan sekolah baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang keempat, menjaga dan menjunjung tinggi nama baik sekolah, baik di lingkungan internal maupun eksternal sekolah. Yang kelima, akan selalu berusaha melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang ada. Amin, amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah meridai segala janji yang kalian ucapkan sebagai perwakilan dari OSIS, BSMR, dan Keraton Muda untuk tahun pelajaran 2021-2022. Saya mengingatkan bahwa ketika amanah telah memilih kalian, maka di situ Allah menguatkan pundak-pundak kalian. Banyak berkomunikasi dan banyak mengevaluasi untuk hal-hal yang sudah dijalankan. Sekian untuk pengukuhan hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, nandaku sekalian yang ada di rumah ataupun yang bergabung di via Zoom,
di acara pagi hari ini. Demikian pengukuhan untuk pengurus organisasi sekolah di pagi hari ini yang terdiri dari organisasi OSIS, BSMR, dan juga kreator muda. Semoga anak-anakku yang mendapatkan jabatan baru atau yang menduduki jabatan baru ini bisa amanah dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang sudah diberikan. Ya, untuk sesi selanjutnya saya berikan kepada MC kita untuk menutup acara ini. Saya, Ustaz Fauzi, selaku moderator, mohon pamit dan undur diri. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian sudah menjadi partisipasi aktif di kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fauzi telah memandu berjalannya materi di acara ini. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi luar biasa dari seluruh peserta webinar kepemimpinan yang hadir hari ini. Tentunya juga untuk narasumber kita, Kak Shirley telah meluangkan waktu mengisi acara ini. Kegagalan bukanlah akhir. Sebagai generasi muda, kita harus berani untuk mencoba hal yang baru dan harus berani untuk gagal. Dan juga moderator handal kita yang telah memandu berjalannya materi hari ini, jalan-jalan ke kota Mekah, ingin ibadah berlama-lama. Semoga kegiatan ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. فمضيت إلى حفظ السور كي أقطف من خير الدرر فالآي ضياء لصدري يزداد على الظلمة ألقا